fikih, yaitu mandi wajib. Sebelum kita semua belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita belajar, Ibu Nia akan memberitahu kalian terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari mandi wajib. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tanda-tanda balik bagi perempuan. Baiklah, kita mulai masuk ke dalam materi mandi wajib. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, mandi wajib itu memerlukan niat. Niatnya itu dengarkan dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari minal haidi fardol lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat dari mandi wajib. Bagi perempuan harus hafal itu mandi wajib ya. Nah, sekarang itu ada tanda-tanda balik bagi perempuan. Ingat nih para perempuan, tanda-tanda balik bagi perempuan. Yang pertama, telah sampai pada usia umur 9 tahun. Nah, coba kalian sudah melebihi umur 9 tahun belum? Kalau sudah berarti kalian termasuk sudah balik. Yang kedua, itu ihtilam atau keluar air mani. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Yang keempat nih, haid atau menstruasi. Siapa coba yang dari kalian kelas 5 yang sudah mulai menstruasi? Ya, tolong dijaga kebersihan badannya ya. Nah, sekarang itu ada hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Nih, perlu diingat hal-hal yang dilarang. Oke, yang dilarang ya. Yang pertama itu, perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang kedua, perempuan haid dilarang puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Puasa Ramadan itu nggak boleh ya. Yang ketiga, perempuan haid dilarang melakukan tawaf ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Yang keempat, perempuan haid dilarang menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang kelima, perempuan haid dilarang masuk masjid atau iktikaf ya, berada di dalam masjid. Selanjutnya ada hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid ya. Tadi itu yang dilarang, sekarang yang diperbolehkan. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya. Kalian itu kan nggak sholat nih, berarti harus zikir. Yang kedua, ihram dan wukuf di padang Arafah dan seluruh ibadah haji dan umroh kecuali tawaf. Yang ketiga, makan dan minum bersama wanita haid. Ya, makan dan minum bersama itu nggak apa-apa, tidak dilarang, itu diperbolehkan. Jadi jangan dijauhi ketika ada teman kalian yang haid, dia lagi haid gitu. Dijauhi itu nggak usah ya, nggak apa-apa, berbaur aja berteman. Dan selanjutnya itu ada hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib setelah haid itu hukumnya wajib ya. Jadi kalian itu harus mandi wajib setelah haid ya. Yang selanjutnya ada tata cara mandi wajib. Nah, di sini ada tata cara mandi wajib menurut para ulama. Ada 3. Yang pertama, berniat kepada Allah dan menyucikan diri dari hadas besar. Tadi niatnya sudah disebutkan ya. Yang kedua itu menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata dari kepala sampai kaki. Yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari, ke sela jari-jari dan ke sela-sela rambut. Ya, itu menurut para ulama. Yang selanjutnya ada tata cara mandi wajib menurut Rasulullah yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah ya. Yang pertama itu membaca basmalah,
bersamaan dengan niat mandi. Tadi niat mandinya sudah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan yang menghalangi datangnya air sampai pada kulit. Misalkan kalian pakai kuteks nih, ya, pakai kuteks itu nggak boleh. Jadi kalian harus menghilangkan kuteksnya terlebih dahulu, baru kalian mandi wajib, ya. Yang keempat, apabila ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, kotoran yang ada wajib dihilangkan terlebih dahulu. Nah, yang tadi seperti kuteks, ya. Yang kelima, membersihkan kemaluan atau beristinja. Ketika beristinja, gunakan tangan kiri. Ingat, tangan kiri, ya. Yang keenam, berwudu. Kalian langsung berwudu. Setelah membersihkan semuanya, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, termasuk berkumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, yang ketujuh, apabila telah berwudu sebelum mandi, kemudian berhadas, kita tidak usah mengulangi wudunya kembali. Hal itu dikarenakan kita telah melakukan sunnahnya mandi. Tetapi ada beberapa Syafi'iyah yang berpendapat bahwa apabila wudu seseorang itu telah batal sebelum mandi, ia dituntut untuk mengulangi wudunya. Ya, jadi ada dua versi nih. Terus yang 8, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar kepala yang tadi, ya, ke akar-akar kepala. Ingat, akar-akar kepalanya kalian siram, kalian bersihkan ke sela-selanya. Yang ke-9, menyiram atau mengguyurkan air ke kepala untuk pertama sebanyak 3 kali. Yang ke-10, mendahulukan anggota-anggota badan di bagian kanan. Ya, mendahulukan anggota bagian kanan terlebih dahulu semuanya, baru ke sebelah kiri. Kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada yang beberapa peringatan, ya. Yang pertama, tidak meminta tolong orang lain kecuali ada uzur atau halangan. Yang kedua, mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan mandi. Yang ketiga, tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika sedang mandi, ya, apalagi bernyanyi, ya, di kamar mandi, ya. Nah, itu ntar dulu, ya. Tunggu keluar kamar mandi dulu baru kalian bernyanyi. Oke? Oke. Tadi adalah materi mengenai mandi wajib, ya. Sekarang materinya itu berfokus kepada perempuan. Nanti ada yang berfokus kepada laki-laki. Ditunggu saja ya materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa, jangan sekedar ditonton, ya. Harus kalian mempunyai rangkuman tersendiri atau mempunyai catatan di dalam buku catatan kalian, ya. Untuk tugas, jangan lupa nanti ada di e-classroom, ya. Nanti dikasih tahu lagi melalui WA pribadi masing-masing, ya.